Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Vivin dalam program Apa Kabar Pekanbaru. Kalau kita berbicara soal Riau, maka tidak bisa terlepas dengan potensi perkebunan sawit yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah ini. Dan saat ini saya sedang berada di Oil Palm Research Station Topaz Riau dan ingin mengajak Anda untuk mengulas lebih lanjut lagi seperti apa benih unggul yang menjadi andalan dari para petani sawit. Untuk itu saya ingin mengajak Anda untuk berbincang-bincang bersama dengan Bapak Yopi Dedi Wiryanto selaku Head of Plant Breeding Asian Agri. Yuk! Pak Yopi. Oh iya Bu. Pak, boleh ganggu waktunya sebentar nih Pak? Bisa Bu, ya. Oke. Sehat Pak? Sehat Bu. Baik. Ya. Oke Ibu, Pak Yopi, saya izin dulu. Baik Pak. Oke siap. Baik Pak Yopi, Ya. ini kalau boleh tahu lagi pada ngapain nih Pak? Ya, ini sekarang ini saya lagi proses untuk polinasi dari bunga-bunga betina yang kita sudah di saatnya untuk dipolinasi Bu. Oke, nah Pak Yopi, kalau kita berbicara soal bibit unggul topaz nih, kita boleh tahu nggak sih sebenarnya apa sih sejarah lahirnya bibit unggul topaz ini Pak? Ya, jadi sejarahnya topaz itu berawal dari komitmen dari Asian Agri berusaha untuk menghasilkan bibit yang berkualitas. Karena Asian Agri tahu bahwa bibit itu adalah modal utama keberhasilan dari kelapa sawit itu. Ya, jadi dimulai dari tahun 92 kita menseleksi indukan terpilih yang ada di Costa Rica. Itu Dura terpilih, Pesifera terpilih, dan juga kita melakukan persilangan DP dari Dura dan Pesifera yang kita pilih. Nah, pada tahun 1996 dari indukan Dura dan Pesifera yang terpilih dan maupun persilangannya kita tanam di OPRS Topaz yang saat ini kita berada. Oke. Nah, di inilah pohon indukan yang kita punya yang ditanam di tahun 1996. Oke, jadi ditanam tahun 1996 ya, untuk yang indukannya ya Pak ya? Iya. Untuk jenis-jenisnya sendiri ada apa aja nih Pak? Ya, jadi topaz itu sendiri berdasarkan uji multilokasi yang kita buat, karena saat kita mau merilis suatu varietas kita harus ada hasilnya dulu Bu. Betul. Ada produksinya dulu. Jadi saat kita melakukan pengujian generasi 1 topaz seperti yang tadi sampaikan bahwa dari Costa Rica kita datangkan dan kita tanam, ini punya potensi topaz itu di tahun pertama menghasilkan produksi tonasenya mencapai 16 ton TBS. Dengan rata-rata produksi TBS di tahun ketiga sampai tahun ke-6 menghasilkan di 31 ton TBS dengan rendemen di 22%. Dengan potensi produksi yang tinggi, maka pada tahun 2004 Topaz berhasil mendapat sertifikasi untuk merilis keempat varietas topaznya, yaitu Topaz 1, Topaz 2, Topaz 3, dan Topaz 4. Dengan potensi itulah Topaz berhasil merilis varietasnya dengan potensi yang produksi tinggi. Nah, dikarenakan ada 5C yang kami prinsip yang dimiliki oleh Asian Agri. Betul. Yang salah satunya adalah good for customer. Artinya kita berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik bagi customer. Betul. Sehingga kita melakukan juga riset pengujian. Kalau tadi generasi 1 Bu, saat kita merilis potensi 16 ton TM1, 31 ton di TM3 sampai 6. Bagi kami ini sudah cukup tinggi, tapi perusahaan berusaha untuk memberikan yang jauh lebih baik lagi, inovasi baik lagi ya, sehingga kita melakukan evaluasi di generasi 2-nya dan kita mendapatkan persilangan yang mampu menghasilkan produksi di TM1 di 24 ton. Oke, jadi meningkat lagi ya. Kalau generasi 16 ton kita udah bisa dapat 24 ton di generasi 2. Dan rata-rata produksi di tahun ketiga ke-6 menghasilkan, kalau di generasi 1 kita hanya sampai dengan 31 ton. Ini kita udah bisa menghasilkan di 38 ton. Lebih tinggi lagi. Dan yang ditambah lagi, gimana pun kita akan menghasilkan minyak Bu dari kelapa sawit ini. Nah, sebelumnya rendemen minyak kita di 22% generasi 1. Dan pengujian di generasi 2 kita yang kita pilih saat ini sudah bisa menghasilkan rendemen di 29%.
Jadi kita selalu berusaha untuk beli yang terbaik lagi untuk customer kita. Oke, jadi memang semakin meningkatkan inovasi sehingga efisiensi, kemudian juga sampai dengan tadi hasil minyaknya juga jadi lebih meningkat. Betul, Bu, ya. Luar biasa. Nah, kalau untuk potensi produksinya sendiri, itu berapa tuh, Pak? Ya, tadi kalau untuk yang saat ini kita jual, Betul. berdasarkan riset generasi 2 kita, kita hanya menjual persilangan-persilangan yang mampu menghasilkan tonase di 24 ton TBS, tandan buah segar, pada tahun pertama menghasilkan, dan rata-rata 38 ton tandan buah segar pada tahun ketiga sampai tahun ke-6 menghasilkan, dengan rendemen minyak 29%. Itu kalau kita konversikan ke CPO yang bisa dihasilkan, itu bisa mencapai di 10 ton CPO per hektar per tahunnya. Wow, luar biasa sekali ya pemirsa. Jadi memang ini adalah bibit unggul topaz yang memang menjadi andalan oleh para petani sawit di Riau. Betul, Bu, ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara juga soal keistimewaannya nih, selain dari potensi produksinya, apalagi sih keistimewaan dari bibit unggul topaz ini nih, Pak Yopi? Ya, jadi sekali lagi karena komitmen Asian Agri yang selalu berusaha untuk memberi yang terbaik. Betul. Saat kita sudah mencapai kuantitas produksi yang sangat tinggi, yang sangat saya bilang luar biasa tinggi, kita coba untuk mengembangkan satu bahan tanam yang memang tahan terhadap penyakit yang sangat menakutkan di kelapa sawit, yaitu Ganoderma. Jadi dan hasil pengujian bersama dengan dukungan dari tim Pest and Disease kita yang ahli, sehingga kita bisa menghasilkan bahan tanaman yang tahan terhadap penyakit Ganoderma ini. Sehingga pada tahun 2019 kita berhasil merilis varietas terbaru dari topaz itu sendiri yang kita kenal dengan topaz GT. Jadi selain produksinya kita salah capai, kita kembang lagi ketahanannya terhadap penyakit. Oke, jadi bukan hanya dari soal produksinya saja, tapi juga bagaimana tanaman sawit ini juga tahan terhadap penyakit ya. Betul, Bu. Ini yang dinamakan tadi dengan bibit unggul tadi. Betul, ya. Nah, baik, luar biasa. Jadi memang ini yang menjadi pilihan utama dari para petani sawit tentunya. Betul, Bu. Jadi di samping sekali lagi kita selalu memberi yang terbaik. Jadi dari produksi kita sudah mencapai, ketahanan kita coba untuk memberikan juga. Dan yang ketiga, kita melakukan pendampingan kepada petani-petani yang membeli bibit topaz, sehingga saat mereka petani baru yang belum tahu tentang sawit, mereka mau menanam sawit, mungkin mereka belum begitu punya pengalaman, punya pengetahuan, kita sangat terbuka untuk bisa menerima semua pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga kita bisa mendampingi, sehingga hasilnya yang dicapai juga sesuai dengan yang diharapkan. Oke, jadi bukan hanya sekedar membeli langsung selesai ya, tapi juga dilakukan pendampingan. Betul. Mulai dari penanaman, pemupukan sampai dengan pemanenan. Luar biasa. Baik pemirsa, saya nanti juga akan mencoba mengobrol bersama dengan petani langsung yang menggunakan bibit topaz untuk kebun sawitnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Pekanbaru. Gaya hidup baru dengan protokol kesehatan. Gunakan masker. Gunakan pelindung wajah. Selalu mencuci tangan. Gunakan hand sanitizer. Hindari keramaian. Istirahat yang cukup. Gunakan perlengkapan ibadah pribadi. Gunakan perlengkapan makan pribadi. Selalu menjaga jarak. Olahraga teratur. Suplemen dan vitamin persembahan TV1 tetap menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan Anda. Disiplin 3M akan membantu mencegah penularan virus COVID-19. Menggunakan masker ketika keluar rumah, terlebih dalam kerumunan. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Menjaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter. Bersatu melawan Corona.
Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di kebun salah satu petani yang menggunakan bibit unggul topaz. Beliau adalah Bapak Hasbi Nasution yang telah menggunakan bibit unggul topaz sejak tahun 2009. Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Wah. sehat walafiat. Sehat walafiat. Ini lagi memantau pemanenan nih kayaknya. Iya, kebetulan kita lagi panen. Waduh, luar biasa. Ini kalau boleh tahu nih Pak, sejak kapan sih Pak menggunakan bibit unggul topaz Pak? Ini kita mulai tahun 2009 2009. Iya. di lokasi yang 4 hektar di Tapung. Oke, lokasi 4 hektar di Tapung. Iya. Yang ini? Yang ini penanaman tahun 2011 tahun 2012. Oke, ini luasnya berapa hektar? Pak? Ini lebih kurang 2 hektar. 2 hektar. Ada lagi nih Pak? Alhamdulillah ada di Rokan. Oke. penuh 10 hektar. 10 hektar. Wah, luar biasa ya. Jadi dalam 10 hektar juga Menggunakan bibit topaz unggul. luar biasa. Nih Pak, kita sambil ngobrol-ngobrol nih sambil bapaknya lagi panen. Pak Hasbi, kalau boleh tahu nih, Pak Hasbi sendiri tahu informasi mengenai penggunaan bibit unggul topaz ini dari Kita mana? taunya bibit unggul topaz ini dari orang-orang tua kita yang ada di Petapahan. Oke. Semua bapak-bapak kita itu memakai bibit topaz mulai tahun 2006. Oke. Jadi sudah dapat informasi Dapat dari informasi. orang-orang tua di Petapahan ya Pak Iya, ya? iya. Oke. Nah kalau misalnya boleh tahu juga nih Pak, kalau untuk Bapak sendiri kan tadi seperti disampaikan sudah menggunakan bibit topaz nih dari 2019 di kebun pertama, Iya. kebun kedua, kebun ketiga juga menggunakan bibit unggul Iya, topaz. betul. Kenapa nih Pak? Akhirnya menggunakan bibit unggul topaz di semua kebunnya Pak Hasbi. Alhamdulillah buahnya memuaskan. Oke. Nah, kita tidak kecewa. Nomor 2-nya kita didampingi oleh Asenakri mulai dari pemupukan sampai pemanenan. Oke, jadi didampingi mulai Didampingi. dari penanaman, pemupukan sampai dengan pemanenan. Iya, ya? iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu sendiri nih Pak, untuk besaran pencapaian produksi per hektarnya sendiri berapa nih Pak? Kita mencapai 1,5 ton per Oke. hektarnya. Nah, ini kan 2 hektar, dapat 2,5 ton. 2,5 ton. Lebih kurang. Lebih kurang Iya, ya. iya. Oke, jadi sangat besar sekali ya Pak ya. Alhamdulillah. Produktivitasnya juga sangat luar biasa ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih, berarti untuk bibit unggul topaz sendiri ini benar-benar menjadi andalan ya Pak ya? Alhamdulillah jadi andalan Oke. bagi masyarakat Tapung khususnya. Oke, nah kalau boleh tahu juga nih, berarti dari sejak awal memang sudah pilih bibit topaz. Iya, alhamdulillah. Nggak mau coba-coba bibit Nggak yang mau lain. coba-coba bibit lain. Ah. Bibit topaz unggul. Wih, mantap, luar biasa ya. Jadi ini sekarang sudah masa panen. Biasanya kalau masa panen untuk bibit unggul topaz ini berapa lama nih Pak? Ini 15 hari. 15 15 hari. hari Iya, ya. 15 hari. Oke, 15 hari itu sudah bisa panen. Sudah bisa panen. Oke, kalau misalnya kita lihat juga nih cukup berbeda ya kalau misalnya kelapa sawit yang menggunakan bibit unggul topaz dengan yang tidak menggunakan bibit unggul topaz ya Pak ya. Iya, iya. Nah Pak Hasbi, jadi kalau untuk pohon yang di sini usianya sudah berapa tahun ini Pak? Ini lebih kurang 10 tahun, Bu. Lebih kurang 10 tahun ya Pak ya. 10 tahun. Oke, jadi kalau misalnya masa panennya tadi per 2 minggu bisa menghasilkan berapa ton Pak? Per 2 minggunya 1 hektarnya 1,5. Per hektarnya 1,5 ton. Iya. Berarti dalam sebulan bisa sampai 3 ton ya Pak ya? 3 ton. Oke, jadi untuk 2 hektar ini bisa 5 sampai 6 ton ya 5 Pak? sampai 6 ton. Oke. Per bulan. Per bulan ya. Luar biasa, apalagi kalau punya 10 hektar ya Pak ya. Wah, luar biasa. Nah, Pak Hasbi kita lihat di belakang. Nah, Nah, ini dia nih sudah ini ada barangnya ini. hasil panen dari sawit bibit topaz. Topaz. Nah, kalau kita lihat di sini nih Pak, untuk besaran beratnya sendiri berapa nih Pak? Ini kira-kira 20 kilo. Lebih kurang. 20 kilo ya. Baik, luar biasa. Jadi hasil produktivitasnya tinggi, hasil panennya juga sangat luar biasa. Memuaskan. Dan beratnya juga lebih berat ya Pak ya berarti. Oke, kalau kita lihat di sini buahnya padat ya Pak ya. Ya, padat. Oke, nah ini juga hasil kualitas dari buahnya juga lebih tinggi ya Pak ya. Tinggi. Kalau misalnya kita tahu juga nih Pak, untuk pemeliharaannya sendiri bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah perawatannya dalam setahun itu 3 kali perawatan pemupukan. Pemupukan. Nah, itu pemupukan. Jadi dalam perawatan untuk bibit topaz sendiri ini selain pemupukan, apalagi biasanya nih Pak? Banyak yang menunas, Mhm, meracun, merendam. mhm. Itu yang kita lakukan. Oke, Itu rutin. jadi rutin dilakukan perawatan ya. Rutin. Oke, jadi memang untuk mendapatkan hasil Yang kualitas memuaskan. buah yang memuaskan Nah, harus rutin dilakukan perawatan. Oke, dan kalau kita lihat di sini juga untuk lahan dari milik
Pak Hasbi sendiri ini sangat rimbun. Alhamdulillah. Kemudian buahnya juga banyak, ya. Kemudian juga ini juga sangat dirawat dengan baik ya Pak Hasbi ya. Luar biasa. Ada rencana lagi Pak ke depannya untuk buka kebun lagi? Rencananya masih ada. Nah, rencananya. Dan tetap pakai bibit topas unggul. baik, luar biasa ya. Jadi memang tidak akan berpindah ke lain hati ya Pak ya. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong soal rekomendasi nih kepada petani yang lain. Jadi Pak Hasbi juga merekomendasikan dong kepada teman-teman yang lain. Nah, itu semua saudara-saudara, kawan-kawan saya ajak untuk memilih bibit topas unggul. Oke. Jangan cari yang lain. Oke, karena memang kalau kita berbicara soal investasi di awal nih untuk berkebun usaha bibit sawit sendiri, memang kita tidak boleh salah pilih ya Pak ya berarti ya. Betul. Jadi dari awal sudah melakukan investasi terbaik dengan memilih bibit terbaik. Iya. Nah, kalau untuk masa produktivitas dari kelapa sawit ini optimalnya sampai usia berapa tahun ini Pak? Ini kira-kira 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun ya. 25 tahun. Dari kebun orang tua juga sudah menggunakan bibit topas ya berarti ya Pak ya? Inilah permulaan orang tua saya beli bibit. Oh oke. Jadi ini permulaannya dan diteruskan sampai diteruskan. Iya. Kira-kira apa lagi nih yang ingin disampaikan oleh Pak Hasbi supaya para petani tidak salah pilih bibit? Oh itu. Ya, himbauan kita itu aja. Beralihlah ke bibit topas yang unggul, jangan beli bibit yang hau-hau. Nah, soalnya hasilnya tak memuaskan. Oke. Jadi jangan pilih bibit yang hau-hau ya Pak ya. Oke, baik Pak Hasbi, terima kasih banyak Pak Hasbi. Silakan melanjutkan untuk meninjau kembali pemanenan sawitnya. Baik, terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Pekanbaru. Disiplin 3M akan membantu mencegah penularan virus COVID-19. Menggunakan masker ketika keluar rumah, terlebih dalam kerumunan. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Menjaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter. Bersatu melawan corona. Gaya hidup baru dengan protokol kesehatan. Gunakan masker. Gunakan pelindung wajah. Selalu mencuci tangan. Gunakan hand sanitizer. Hindari keramaian. Istirahat yang cukup. Gunakan perlengkapan ibadah pribadi. Gunakan perlengkapan makan pribadi. Selalu menjaga jarak. Olahraga teratur. Suplemen dan vitamin persembahan TV One tetap menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan Anda. Tidak berhenti di situ, Asian Agri terus berinovasi dengan mendirikan Clonal Oil Palm Production Unit atau KOPU yang berlokasi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Dan tentunya kami merasa beruntung karena bisa diberikan kesempatan untuk bisa berada di laboratorium ini. Dan saat ini saya ingin berbincang-bincang bersama dengan Ibu Ida Febriantina selaku Head of KOPU. Permisi Bu Ida. Waduh, lagi ini ya, memantau ya Bu ya? Lagi ngecek datanya. Lagi ngecek, siap ya. Bu Ida, boleh tanya-tanya dikit nggak nih Bu? Sebenarnya KOPU ini apa sih Bu? KOPU ini adalah lab fasilitas kutu jaringan, satu-satunya di Asian Agri. Nah, di lab ini kita bisa memproduksi sampai 1 juta ramet per tahun. 1 juta ramet per tahun? Wow, luar biasa sekali. Nah, kalau boleh tahu untuk prosedur kultur jaringan ini sendiri seperti apa sih Bu? Ya, ini merupakan prosedur yang menggunakan cara pembiakan vegetatif ya. Jadi dari sini kita dikirim ortet yang sudah diseleksi oleh tim dari pemuliaan. Jadi kita punya tim sendiri untuk menyeleksi ortetnya. Kemudian dari situ kita perbanyak melalui metode ini kutu jaringan. Kita ambil umbutnya, kemudian kita potong-potong dan ditanam di media yang khusus. Dari situ kita akan memiliki ramet setelah maksimum 3 tahun, tapi rata-rata 2 tahun kita sudah bisa dapat rametnya. Sekitar 2 tahun itu sudah dapat rametnya ya? Dan kalau kita lihat di sini aktivitas dari tim labor saat ini sedang melakukan
prosedur kultur jaringan tersebut ya Ibu ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih Bu, kalau dari Kopu sendiri nih, kenapa memilih prosedur kultur jaringan? Ya, nampaknya sulit ya. Iya nih, kayaknya nih luar biasa nih Ya. tim kan cukup bekerja keras sekali nih untuk menghasilkan bibit unggul ini. Kenapa memilih prosedur kultur jaringan ini? Kita pilih cara ini karena ini kan merupakan cara vegetatif Oke. yang mungkin untuk dilakukan di oil palm. Tidak semua cara vegetatif bisa dilakukan di kelapa sawit. Oke. Ya. Jadi dengan cara vegetatif itu kita mempunyai keyakinan yang lebih bahwa nanti karakter bagus dari indukannya bisa kita ambil untuk anakannya. Oke, jadi segala yang unggul dari induk ini yang kita akan dapatkan ya. Nah, kalau ini apa nih Bu? Nah, kalau Inilah boleh dijelaskan nih. salah satu bentukan dari kultur. Ini namanya embroid. Oke. Embroid ini kita tanam di media khusus sampai dia bisa menumbuhkan semacam Tunasnya. ada tunasnya, gitu ya? ada Oke. tunasnya. Ya. Nah, dari sini kemudian kita induksi dia supaya tunasnya makin panjang, kemudian bisa kita induksi untuk perakarannya. Oke. Ini sudah siap tanam berarti? Ini belum. Oh, belum. Dari Jadi sini masih ada lagi. masih ada tahapan lagi. Oke. Makanya panjang sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Ya. Tetapi ini unggul mengikuti induknya. Iya. Nah, oke. Luar biasa ya. Nah, Bu Ida kalau boleh tahu juga ini kan cukup ramai juga tenaga kerja ini. Kalau boleh tahu dari mana nih Bu Ida? Ya, ini anak-anak muda yang datang dari desa sekitar, dari Pangkalan Kerinci juga. Oke. Nah, mereka datang ke sini untuk mencari pekerjaan. Pada umumnya memang sedikit pengetahuan yang mereka bawa ya. Betul. Jadi kita mempunyai kewajiban untuk memberi training mereka, membekali mereka dengan pengetahuan yang cukup, supaya pada saat nantinya mereka diperlukan di lab ini bermanfaat dan bisa melakukan fungsinya dengan baik di lab. Waduh, luar biasa ya pemirsa ya. Jadi memang merangkul dari masyarakat setempat. Baik, luar biasa. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan masih untuk membahas bibit unggul sawit. Nah, jangan kemana-mana, tetaplah di Apa Kabar Pekanbaru. Disiplin 3M akan membantu mencegah penularan virus COVID-19. Menggunakan masker ketika keluar rumah, terlebih dalam kerumunan. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Menjaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter. Bersatu melawan corona. Disiplin 3M mencegah penularan virus corona, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker ketika keluar rumah, terlebih dalam kerumunan, menjaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter, bersatu melawan corona. Protokol kesehatan di tempat kerja. Saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift. Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja. Bawa makan siang dan makanlah di meja kerja. Lakukan secara disiplin protokol 3M. Bersatu melawan corona. Gaya hidup baru dengan protokol kesehatan. Gunakan masker. Gunakan pelindung wajah. Selalu mencuci tangan. Gunakan hand sanitizer. Hindari keramaian. Istirahat yang cukup. Gunakan perlengkapan ibadah pribadi. Gunakan perlengkapan makan pribadi. Selalu menjaga jarak. Olahraga teratur. Suplemen dan vitamin persembahan TV One tetap menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan Anda. Nah pemirsa, itu tadi seluruh rangkaian perjalanan saya mulai dari tadi awal pembibitan
untuk benih unggul topaz, kemudian juga sudah mengunjungi areal perkebunan dan ngobrol bersama dengan petaninya langsung, sampai dengan mengunjungi laboratorium tempat pembibitan hasil cloningan atau ramet. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Tan John Seong PhD. Beliau merupakan Head of Planting Material ASEAN Agri. Nah, Pak, bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik. Kabar baik. Nah, Pak Tan, tadi kan saya sudah melihat langsung prosedur kultur jaringan yang ada di laboratorium. Kira-kira nih Pak, sebenarnya peluang mana yang lebih menjanjikan antara bibit hasil cloningan atau ramet dengan bibit dari kecambah, Pak? Jadi secara dasarnya waktu penghasilan untuk bibit kecambah dan juga ramet cukup beda sekali. Untuk kecambah, kita memerlukan waktu sekitar 9 hingga 10 bulan di lapangan dan juga seleksi di laboratorium seperti yang Ibu sudah jumpa di Topaz tadi. Manakala untuk penghasilan ramet, ia memerlukan sekitar 2 tahun untuk mendapat rametnya. Oke, jadi kalau misalnya untuk bibit dari kecambah 9 sampai 10 bulan, untuk mendapatkan ramet itu kurang lebih 2 tahun berarti ya Pak ya? Iya betul. Oke, nah kalau misalnya nih di Kopu sendiri selain menghasilkan bahan komersial, bahan apa lagi nih yang dihasilkan di Kopu ini? Oke, selain daripada bahan komersial Tenera yang kita menghasilkan di sini, kita juga akan membuat seleksi untuk indukan Dura dan Persifera-nya, di mana kita akan buat cloning untuk indukan ini supaya ia bisa dijadikan indukan untuk menghasilkan bibit semi-klonal dan biklonal di masa yang depan. Oke. Nah, Pak Tan, sebagai Head of Planting Material ASEAN Agri, apa kira-kira harapan kedepannya Pak Tan terhadap industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia? Oke, harapan kita ke depan adalah dengan adanya R&D, sebab hanya melalui R&D itu kita bisa memaksimalkan potensi genetik materialnya. Selain daripada itu, ada juga satu aspek yang penting iaitu pengembangan dan penelitian di lapangan, supaya kita memaksimalkan kondisi di lapangan untuk mengekstraksi potensi genetiknya. Okey. Selain daripada apa yang kita sudah ada sekarang, di ASEAN Agri, inovasi kita sudah sampai ke generasi kedua yang bisa menghasilkan planting material yang rata-ratanya 38 ton TBS dan juga bisa menghasilkan lebih daripada 10 ton CPO-nya. Nah, di sini juga kita juga ada menghasilkan bahan-bahan semi-klonal, biklonal dan juga rametnya yang diharapkan bisa menjadi dongkrak untuk industri sawit di Indonesia. Selain daripada itu, kita juga ada menggunakan teknologi bioteknologi di mana kita memperbanyakkan ilmu yang kita bisa dapat daripada informasi genomnya. Nah, daripada informasi genom itu kita ada penanda molekular yang berprinsipkan SSR dan juga SNP, di mana ia itu akan menjadi satu faktor penilaian untuk para saintis kita di sini dalam proses genomic selections, iaitu satu proses yang bisa memendekkan proses seleksi indukannya untuk menghasilkan planting material yang lebih baik daripada yang kita ada sekarang. Oke, baik, luar biasa. Nah, mungkin terakhir Pak Tan sebagai closing statement dan juga terkait dengan komitmen ASEAN Agri terhadap perkebunan industri kelapa sawit. Di ASEAN Agri kita memegang prinsip 5C, yaitu good for climate, good for country, good for community, good for customer, dan akhir sekali good for company. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Tan atas perbincangannya tentunya. Ya, terima kasih. Dengan pengembangan dan penelitian yang terus dilakukan sampai dengan saat ini, ASEAN Agri percaya dapat menghasilkan kelapa sawit berkelanjutan tanpa harus membuka lahan. Dan dengan inovasi yang terus dilakukan, tentunya diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas dari minyak kelapa sawit mentah atau CPO di Indonesia dan terus semakin mendunia. Akhirnya, saya Vivin Anjariswito, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai berjumpa di topik selanjutnya di Apa Kabar Pekanbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.